Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Matar Bicara yang masih konsisten mengangkat adat tradisi budaya Betawi. Tentunya yang paling sering saya angkat adalah tradisi lisan, cerita-cerita masa lalu dari mulai saya kecil sampai dewasa yang sering saya temui di berbagai pelosok kampung di Betawi. Cerita-cerita penuh hikmah yang bisa jadi teladan dan pembelajaran, walaupun ada juga beberapa cerita-cerita kocak. Kali ini saya mengajak merenung, mendengar, menyimak sebuah peristiwa tentang kehidupan orang Betawi belah pinggir. Cerita ini bermula di sekitaran tahun 1980-an, di mana marak mulai tumbuh pembangunan di sekitaran Jakarta Tengah. Dan cerita tentang Pok Romlah dan anaknya Hamide. Hamide yang awalnya namanya Jamile. Sering lupa tuh dia, karena sakit-sakitan Jamile diganti namanya Hamide. Ceritanya Pok Romlah seneng banget pas tahu Mide punya gebetan. Lantaran dia udah lama was-was soal masa depan anaknya yang udah lewat 30 tahun umurnya. Pok Romlah emang baru ketemu sekali sama calon mantunya yang orang Jawa. Belakangan udah lebih dari sebulan Mide kagak didatengin sama dedemenannya. Ada rasa was-was juga, beneran apa enggak nih ya. Di suatu sore Mide yang lagi ngeloneng di balik depan rumahnya ditanya sama emaknya Pok Romle, gimana kabarnya tuh si Usup, ya kan, udah lama belum datang-datang lagi. Sambil mesem Mide bilang dia emang lagi sibuk sama proyek, kerjaannya banyak, boleh dibilang lembur terus supaya cepet kelar. Katanya sih pengen cepet-cepet ngumpulin duit supaya bisa kawin sama saya. Kalau udah kelar baru dia mau datang nandain kita. Kata Pok Romle, alhamdulillah, semoga aja cepet kelar deh. Nampak muka Pok Romle gembire. Tapi biar kata demen kalau anaknya bakal berjodoh, nyaknya Mide ini penasaran. Sampai sekarang dia belum tahu juga jati diri calon mantunya. Nyak nanya nih, ngomong-ngomong sebenarnya calon laki lo tuh kerjanya apa? Tanya Pok Romlah. Sigap dijawab macam sama Mide. Ya macam pegawai tingginya. Pok Mide dengar calon mantunya pegawai tinggi, Pok Romlah emaknya ini dengar calon mantunya pegawai tinggi, girang alang kepala. Alhamdulillah, kali-kali saya kayak semacam direktur maksud lo. Hebat dong, gajinya gede tuh. Mbak Romle nanya kayak gitu, Mide langsung jawab, bukannya, tapi kerjanya nentuin banget. Emang sih nggak di dalam gedung, kerjanya bagian luar. Tapi kalau dia macet usaha kegiatan dia dikerja, maka perusahaannya bisa berantakan. Duh, Romle kira, waduh, ini nentuin, gajinya gede nih. Ngomong-ngomong, kapan ya Nyak bisa lihat macam apa calon laki lu tuh waktu kerja? Sekalian deh, Nyak juga mau ke kota nih, mau ngeliat-ngeliat. Kalau bisa lu ajak Nyak nih. Masih nyimpen kekhawatiran, pengen banget Pok Romle ngeliat calon mantunya. Alhasil kebetulan pas hari Sabtu Mide ada waktu. Habis sembahyang lohor diajak deh Nyaknya. Rencananya mau lihat-lihat ke pertukuan di daerah tengah kota, sekalian pengen ngeliat kerjaan lakinya tuh, Kang Usup. Nah, pas turun dari bajai, Mide ajak Nyaknya masuk ke dalam gedung tinggi yang hampir jadi. Pok Romle yang nyelonong ke gedung yang masih ramai orang langsung ditarik tangannya sama Mide. Bukan di situnya, tempat kerja calon laki aye sebelah sini tempatnya. Oh, lu ngajak ke gedung ini tapi nggak masuk ke dalam kantor, di dalam. Jadi laki lu tuh yang pegawai tinggi di mana ruang kerjanya? Pok Romle lagi-lagi nanya.
Mide ajak tuh nyak ke parkiran yang rada luas. Pas sampai situ sambil nunjuk ke atas tuh, ke tempat kren itu, alat yang suka ngangkut-ngangkut bahan bangunan yang tinggi. Mide bilang, "Nuh dia, Bang Usupnya." Nah, kan saya nggak bohong. Bang Usup tuh memang pegawai tinggi. Betulan Usup nengok ke bawah. Nyaknya juga nongak lihat mantunya ngulapin Mide anaknya. Kontan Pak Rombla teriak. Ya Allah Jamile, Mide. Kok gini yang lo bilang kerjanya sebagai pegawai tinggi? Emang sih tinggi tempat kerjanya. Kirain jabatan yang tinggi. Cuman operator kren doang gitu. Apa alat angkat barang-barang yang lagi dibangun kelihatannya gedung tinggi. Tapinya Pak Romla bukannya kesel. Cuma dia awasin anaknya si Mide. Kemudian dia ketawa, Mide mudah-mudahan jodoh lo api kayak sampai nanti ya. Nggak apa-apa deh kalau udah cinta, udah jodoh, apa yang boleh buat. Pegawai tinggi kek, pegawai pendek kek, nyak lo rela, nyak lo redoin. Ya, demikianlah cerita tentang peristiwa orang Betawi pinggir yang pengen punya mantu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya. Jangan lupa dah buat like, subscribe, nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.